Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotek Bina Sejahtera. Selamat siang, Mbak. Silahkan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya Dea, apoteker di apotek ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Saya Eka, Mbak. Oh, Ibu Eka. Baik Ibu Eka, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Mbak, ini anak saya udah beberapa hari pilek hidungnya tersumbat. Tersumbat gitu ya. Iya, Mbak. Jadi susah tidur dan beraktivitas. Ini baru selesai dari dokter, terus diresepin obat ini, Mbak. Oh, kasihan ya. Oh, saya cek dulu ya Mbak resepnya. Nah, baik Ibu. Jadi anak Ibu ini diresepin sama dokternya itu obat semprot hidung, mereknya Afrin. Nah, sebelumnya Ibu udah dijelasin belum sama dokter cara penggunaan obatnya? Sudah, Mbak, tapi saya kurang paham. Boleh dijelasin sekali lagi? Dengan senang hati Ibu, tapi sebelumnya saya perlu waktu Ibu dan adiknya untuk saya tanya-tanya mengenai beberapa hal mengenai kondisi adiknya. Apakah Ibu dan adiknya bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, sebelumnya adiknya umurnya berapa ya? 15 tahun, Mbak. Oh, masih SMA ya berarti ya. Untuk gejala, apakah adik punya gejala lain selain hidung tersumbat tersebut? Sejauh ini cuma itu aja sih, Mbak. Pilek sama hidung tersumbat kadang mengganggu keseharian gitu. Oh, jadi gak enak ya jalanin aktivitas sehari-harinya. Oke, baik. Untuk keluhannya itu udah berjalan berapa lama ya? Kalau pilek sama hidung tersumbat sih udah pernah sih, Mbak, bahkan udah sering. Biasanya itu sekitar 1-2 hari sembuh. Kalau yang ini itu sampai sekarang itu belum sembuh-sembuh, Mbak. Oh, jadi yang kalau pilek batuk biasa itu udah sering, tapi untuk yang pilek dan hidung tersumbat yang ini baru ya. Untuk pengobatannya adiknya ada konsumsi obat atau alternatif lain? Nggak ada sih, Mbak, soalnya cuma disuruh ibu nyuruh ini apa namanya minyak kayu putih aja, Mbak. Oh, gitu. Oke, baik. Nah, tadi katanya ibunya belum paham sama cara penggunaan obat semprot. Berarti ini baru pertama kali ya adiknya dapat obat sediaan semprot ini ya, Bu? Iya, Mbak. Untuk adiknya sendiri punya alergi nggak atau penyakit lain gitu yang sedang dialami? Nggak ada sih, Mbak. Itu, Bu. Nggak ada sih, Mbak, kayaknya. Soalnya nggak pernah cek alergi gitu. Kalau untuk penyakit sih nggak ada, Mbak, sehat anaknya. Oh gitu. Kalau untuk gaya hidup adiknya sendiri gimana, Bu? Atau sekelilingnya? Atau apakah ada anggota lain yang punya kebiasaan merokok seperti itu? Gaya hidup anaknya normal, Mbak, nggak pernah aneh-aneh. Makannya selalu tepat waktu. Kalau hari libur juga suka bantu saya belanja ke pasar jalan kaki. Kalau untuk merokok nggak ada sih, Mbak. Bapaknya nggak suka merokok. Gitu. Kalau untuk kondisi lingkungan rumah ibunya gimana ya? Rumah saya di perumahan gitu, Mbak. Oh, ibunya suka nanam-nanam tanaman atau bunga gitu nggak? Oh iya, Mbak, ada di depan rumah saya ada tanaman-tanaman toga gitu. Baru-baru ini juga saya baru mulai menanam bunga-bunga juga. Oke, baik. Dari informasi yang ibu dan adiknya ceritakan, jadi nampaknya adiknya ini punya alergi ya, Bu, terhadap serbuk sari dari bunga yang ibu tanam. Jadi saya harap mungkin ibu punya alternatif lain untuk menanam bunganya, mungkin di luar jangkauan adiknya, atau adiknya pakai masker waktu keluar rumah, jadi nggak kejadian lagi hal yang seperti ini. Lalu sesuai dengan resep yang diberikan ini, dokternya memberikan obat dengan sediaan semprot hidung dengan mereknya itu Afrin. Nah, komposisi obatnya itu oksimetazolin HCl 0,5 mg per mili. Nah, jadi obat ini bakalan bantu mengatasi keluhan hidung tersumbat dari yang Adek tadi alami karena alergi pada saluran pernapasannya.
cara penggunaan obatnya itu terlebih dahulu yang pertama pastikan tangannya bersih ya Ibu, dengan cuci tangan dengan air dan sabun. Lalu dibersihkan juga hidungnya dari kotoran agar obatnya ini tidak terhalangi saat masuk. Lalu yang pertama cara penggunaannya, obatnya itu dibuka dulu penutupnya, lalu ujung semprotannya ini dimasukkan ke lubang hidung secara satu persatu, yang dimana kalau misalnya kita yang pertama itu kanan, yang kirinya itu ditutup Ibu. Nah sambil bersamaan sambil menarik nafas, nanti adiknya itu obatnya juga disemprotkan. Nah juga dilakukan hal yang serupa pada lubang yang lainnya jika diperlukan, jika misalnya keduanya mengalami hal yang tersumbat. Nah, setelah selesai jangan lupa ditutup obatnya, lalu juga dibersihkan tangannya dengan sabun. Lalu untuk aturan pakai, setiap pemakaian itu 1-2 semprotan ke setiap lubang hidung. Nah untuk sehari itu boleh 2-3 kali sesuai dengan kebutuhan. Obatnya itu dihentikan jika keluhannya sudah mereda. Nah, karena durasi pengobatan maksimalnya itu cuma 5-7 hari pemakaian berturut-turut. Nah, jika lebih dari itu, kondisi adiknya tidak mengalami kemajuan atau nggak ada perubahan atau malah memburuk gitu, diharap langsung ke dokter lagi ya Ibu untuk penanganan lebih lanjut. Baik Mbak, untuk obatnya apakah ada efek sampingnya ya Mbak? Untuk efek samping, karena ibunya tadi bilang adanya nggak punya penyakit lain kan ya, jadi insya Allah nggak ada efek samping. Nah kalaupun ada, efek sampingnya itu seperti rasa menyengat atau terbakar, mulut dan tenggorokan kering, sakit kepala, bersin, tekanan darahnya tinggi, sulit tidur, mual dan pusing, serta aritmia atau gangguan irama jantung. Nah selain yang saya sebutkan tadi, kalau ada gejala yang tidak jelas munculnya, itu boleh menghubungi saya atau dokter untuk melakukan check up. Selain itu, obat sediaan ini juga punya interaksi Ibu terhadap obat sintesis atau obat herbal lainnya. Jadi jika Ibu mau memberikan penanganan atau pengobatan lain selain yang telah diresepkan ini, saya harap Ibu bisa mengonsultasikannya terlebih dahulu sama saya, biar kita bisa berdiskusi atau memastikan agar tidak pengobatan Ibu berikan nanti tidak memberikan efek yang merugikan untuk adiknya. Oh iya, baik Mbak. Lalu untuk penyimpanan obat ini, apakah Ibu punya kotak obat di rumah? Ada Mbak. Nah, bagus. Jadi obatnya disimpan di kotak obat yang sejuk dan kering dan terhindar dari sinar matahari ya Ibu. Baik Mbak. Untuk pengobatan adiknya ini juga boleh dibantu sama istirahat yang cukup, perbanyak minum air putih, lalu juga boleh sambil hirup uap air hangat, atau juga boleh mandi air hangat juga boleh. Baik Mbak, tuh Dek dengerin. Baik Ibu, untuk memastikan apakah saya sudah menjelaskan dengan benar, boleh Ibu atau adiknya memberitahu saya kembali cara penggunaan obat ini tadi? Ayo Dek, kamu yang jelasin, kan kamu yang menggunakan obat. Ya Bu, jadi tadi Mbaknya menjelaskan cara penggunaan obat. Yang pertama itu bersihkan tangan dengan menggunakan air yang bersih dan sabun. Kedua, bersihkan juga hidung agar tidak mengganggu aktivitas kerja obat. Yang ketiga, buka tutup botol obat, lalu masukkan ujung obat ke dalam hidung. Jika yang jika digunakan di hidung kanan, maka hidung kiri ditutup, begitu sebaliknya. Yang keempat, ditutup sambil menghirup udara. Secara bersamaan obat disemprotkan ke dalam hidung, begitu seterusnya, sebaliknya. Lalu berikutnya, lakukan hal yang sama pada lubang hidung lainnya kalau diperlukan. Yang keenam, setelah kita pakai atau setelah selesai, tutup kembali botol semprot dan bersihkan tangan dengan air bersih dan sabun kembali.
Baik, sudah benar. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan lagi ibu dan adiknya? Nggak ada, Mbak. Oke, baik. Semisal nanti ada pertanyaan atau ada keluhan selama pemakaian obat, itu bisa langsung menghubungi saya untuk bertanya-tanya. Bisa langsung ke apotek atau boleh juga lewat telepon. Ini nomor telepon saya ya, Bu. Baik, Mbak. Oh iya, Ibu, semisalnya nanti saya menghubungi Ibu 2 atau 3 hari ke depan untuk memastikan bagaimana keadaan adiknya dengan pengobatan ini, apakah diperkenankan, Ibu? Oh iya, Mbak, boleh. Ini nomor saya. Baik, Ibu, terima kasih. Ini obatnya, Ibu. Ini obatnya, Ibu. Terima kasih Ibu dan adiknya karena sudah memilih dan mengunjungi apotek kami. Semoga obat dan apa yang kita diskusikan tadi membantu Ibu dan adiknya sekalian ya. Baik, Baik, Mbak. Mbak. Terima Terima kasih, kasih Mbak. kembali. Terima kasih.